Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 telah berhasil untuk menyelesaikan laporan dari kuliah kerja nyata yang alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli hingga 17 Agustus 2021. Ya, tentunya dalam kuliah kerja nyata pada kesempatan kali ini kami mengangkat tema dalam strategi promosi dan perhitungan harga pokok produksi pada UMKM The Cimahi Coffee. Dan sebelumnya kami haturkan banyak terima kasih kepada Ibu Neni Mariani SE, MSI, AKCA, CPA, CTA yang telah membimbing kami dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata selama kurang lebih 3 minggu. Kemudian di sini juga akan kami perkenalkan dari kelompok 1 yang terdiri saya sendiri, Anang Aldi Praitno dengan NIM 089 dari jurusan manajemen. Kemudian ada rekan saya Mia Jumiati dengan NIM 214 dari manajemen, dan juga dari Samuel dari NIM 055 dari jurusan akuntansi. Ada juga Rea Sitanur dengan NIM 056 dari akuntansi. Ada juga Rinda Arestawati dengan NIM 085 akuntansi, dan Dewi Indriani dari akuntansi dengan NIM 062. Kemudian di sini saya akan bahas terkait dari latar belakang mengapa kami melakukan kuliah kerja nyata pada kesempatan kali ini. Ya, tentunya bisa kita ketahui bersama, tentunya dari kuliah kerja nyata kita semua selaku mahasiswa bisa belajar bagaimana tentunya dalam sebuah usaha dalam skala kecil, mikro ataupun menengah, untuk dari laporan keuangannya, kemudian strategi promosi yang dilakukannya. Kebetulan untuk kali ini kami dari mengangkat tema dengan judul dari promosi dan juga strategi bagaimana untuk menyusun laporan keuangan. Adapun terkait dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro itu sendiri merupakan usaha produktif milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kami telah bekerja sama dan juga membantu dari usaha menengah kecil dari Bapak Fuad Sujayadi, yang dimana mempunyai brand dari The Cimahi Coffee yang didirikan pada tahun 2020 kemarin. Dan tentunya pada situasi pandemik seperti ini, para pelaku usaha tentunya didorong untuk melakukan penyesuaian usaha. Seperti halnya UMKM The Cimahi Coffee yang terkena dampak dalam adanya pandemik ini, sehingga harus lebih menekankan strategi promosi yang berbeda untuk memperkenalkan produk pada konsumen agar tetap bertahan dalam kondisi situasi PPKM ataupun pandemik seperti ini. Kemudian juga di sini juga telah kita bahas dari identifikasi masalah yang telah kami tentukan dalam penyusunan ataupun dari kuliah kerja nyata kita sendiri. Berdasarkan latar belakang dari kuliah kerja nyata yang telah kami susun, di sini adapun identifikasi masalahnya. Yang pertama, bagaimana strategi promosi online dalam sosial media yang dilakukan pada UMKM The Cimahi Coffee. Jadi lebih menekankan kita untuk membantu dari usaha Bapak Fuad ini untuk mendorong bagaimana promosi online yang harus dilakukan, karena di situasi pandemik ini menekankan kita untuk tentunya bisa pandai dalam memainkan ataupun mengelola sosial media. Kemudian yang kedua, apa saja hambatan strategi marketing pada UMKM The Cimahi Coffee ini. Tentunya setiap strategi yang dilakukan setiap UMKM ada beberapa hambatan ataupun kesulitan pada saat menjalankannya. Entah itu dari segi internet ataupun dari segi IT, keahlian, teknologi, desain, dan sebagainya. Dan yang ketiga, bagaimana penyusunan perhitungan harga pokok penjualan pada UMKM The Cimahi Coffee. Di sini pun tentunya kita bakal mengetahui bagaimana sih untuk penyusunan perhitungan harga pokok penjualan oleh perusahaan Bapak Fuad ini yang memang masih dalam skala UMKM kecil ataupun menengah, dan produknya pun masih dalam skala online dalam penjualannya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dengan NIM 51111181214 jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil UMKM The Cimahi Coffee.
Pendiri UMKM The Cimay Coffee ini bernama Bapak Fuad Sanjaya. Beliau telah mendirikan UMKM ini pada bulan Agustus tahun 2020. Usaha ini diberi nama The Cimay Coffee. Nama UMKM ini terinspirasi pada nama daerah yang memproduksi kopi tersebut. Karena kopi ini dibuat di Cimahi, tepatnya di Jalan Haji Ali, Gang Surya, nomor 10 RT 1 RW 1. Berawal adanya pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan untuk bekerja di rumah saja, beliau muncul sebuah ide untuk membuka usaha kecil-kecilan, yaitu membuat usaha kopi dengan modal awal sebesar Rp2.500.000. Peralatan yang dimilikinya pun hanya seadanya saja. Beliau membuat kopi ini dengan berbagai macam ukuran dengan harga yang masih sangat terjangkau. Untuk ukurannya sendiri terdapat 3 macam ukuran dalam satu botol, yaitu dengan ukuran 250 ml, 500 ml, dan 1 liter yang bisa diminum untuk 3-4 orang. Dan untuk bahan pembuatannya pun sangat sederhana tetapi juga sangat spesial, yaitu dengan perpaduan kopi arabica dan juga kopi robusta dengan tambahan creamy, susu, dan juga 100% gula aren dan tanpa tambahan bahan pengawet. Dengan berjalannya waktu, beliau pun mencoba untuk memasarkan produknya melalui sosial media, yaitu Instagram dan WhatsApp. Untuk nama Instagramnya yaitu @the_cimahi_coffee. Dan sedikit demi sedikit pun produknya mulai dikenal walaupun belum terlalu luas. Selanjutnya di sini ada visi dan misi UMKM The Cimay Coffee. Untuk visinya yaitu menjadikan The Cimay Coffee sebagai usaha yang unggul dengan kualitas cita rasanya yang khas. Dan untuk misinya yang pertama yaitu memperkenalkan produk The Cimay Coffee ke masyarakat Indonesia sebagai kopi ciri khas dari kota Cimahi. Yang kedua yaitu menciptakan inovasi dan menjaga kualitas. Dan yang ketiga memberikan harga produk yang terjangkau. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nama saya Samuel dengan NIM 52111810555. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari KKN kelompok kami, yaitu tentang strategi promosi secara online. Tidak dipungkiri lagi di zaman saat ini, pemahaman atau pengetahuan tentang teknologi digital sangat diperlukan oleh pelaku usaha dalam melakukan promosinya secara digital melalui media sosial. Bisa dikatakan melakukan promosi secara online melalui media sosial memiliki banyak kelebihan yang bisa diambil, yaitu yang pertama adalah minimnya atau dikitnya budget yang dikeluarkan dalam melakukan promosi, dan juga persebaran promosi dengan cepat dan cakupan yang cukup luas. Dan tindakan yang kita lakukan dalam strategi promosi secara online ini adalah membuat postingan gambar di media sosial Instagram, yaitu di Instagram The Cimay Coffee. Di sini kami diberikan kesempatan oleh pihak UMKM untuk dapat mengelola akun tersebut. Kami dapat mengelola akun tersebut agar akun tersebut kelihatan lebih menarik dan juga memiliki konsep. Dan selanjutnya kami berusaha untuk meningkatkan jumlah follower dari akun Instagram The Cimay Coffee dengan cara memperkenalkan produk-produk tersebut kepada teman-teman, sahabat, dan lain-lain. Kami harapkan dengan meningkatnya jumlah follower dari akun Instagram The Cimay Coffee ini bisa meningkatkan penjualan produk tersebut. Selanjutnya juga kami melakukan penataan ulang pada feed Instagram agar kelihatan lebih menarik dan juga memiliki konsep yang cocok dengan produk yang dijual. Berikutnya adalah pembuatan akun TikTok. Di sini kami melihat bahwa TikTok memiliki daya tarik yang cukup kuat, cukup bagus karena saat ini memiliki pengguna yang cukup besar dalam TikTok. Kami harapkan dengan dibuatnya akun TikTok ini dapat memperkenalkan produk dari The Cimay Coffee ke banyak orang, dan juga kami di sini berusaha untuk mencari selebgram atau tokoh masyarakat lainnya untuk dapat membantu kami dalam melakukan promosi produk dari The Cimay Coffee ini. Yang selanjutnya adalah kami membuat banner atau spanduk yang bertujuan untuk mempermudah konsumen dalam menemukan lokasi dari tempat usaha ini, karena lokasi saat ini sulit atau kurang mudah ditemukan oleh konsumen. Jadi kami di sini membuat spanduk untuk menginformasikan konsumen agar dengan mudah konsumen dapat menemukan lokasi dari usaha ini. Yang
terakhir itu adalah kami membuat kolom real testimoni dari pelanggan, karena dari sini kami harap testimoni dari pelanggan tersebut bisa menarik daya beli konsumen lainnya dan membuat konsumen lebih percaya lagi terhadap produk dari The Cimahi Coffee ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisita Nur dengan NIM 52111810656 dari jurusan akuntansi reguler pagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dari The Cimahi Coffee. Analisis SWOT itu sendiri merupakan proses perencanaan untuk perusahaan dalam mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang pertama di sini ada strength atau kekuatan dari The Cimahi Coffee itu sendiri. Yang pertama ada produk ini terbuat dari campuran 100% gula aren. Yang kedua, pengemasan ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak menggunakan bahan pengawet. Yang keempat, aman dikonsumsi untuk penderita lambung karena menggunakan komposisi yang sehat. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness dari The Cimahi Coffee. Yang pertama, produk tidak tahan lama. Yang kedua, hanya memiliki satu varian rasa. Yang ketiga, sistem masih pre-order, yang artinya membutuhkan waktu lama dalam pengemasan. Yang keempat, yaitu produk belum berizin BPOM. Lalu yang selanjutnya yaitu ada peluang atau opportunity dari The Cimahi Coffee. Yang pertama, memiliki pelanggan yang selalu melakukan pembelian secara berulang. Yang kedua, produk The Cimahi itu sendiri sangat mempunyai peluang yang sangat besar ketika terus dipromosikan karena mempunyai nama brand yang melegenda, mengangkat dari nama kota Cimahi itu sendiri. Yang ketiga, berpotensi sebagai oleh-oleh asal Cimahi kedepannya apabila terus ditingkatkan dalam brand dan kualitas. Selanjutnya ada ancaman atau threat dari The Cimahi Coffee itu sendiri. Yang pertama, pesaing yang sangat banyak dengan varian rasa yang lebih banyak. Lalu yang kedua, ada persaingan harga dengan para pesaing lainnya. Yang ketiga, ada kondisi pandemi yang berkepanjangan seperti ini, itu menjadi salah satu ancaman bagi The Cimahi Coffee itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas hasil dari perhitungan HPP atau harga pokok produksi. Yang pertama ada kopi Robusta dengan kuantiti 175 gram dengan harga 17.500. Yang kedua ada kopi Arabica dengan kuantiti 175 gram dengan harga 24.500. Yang ketiga ada susu full cream dengan kuantiti 700 ml dengan harga 11.200. Yang keempat ada creamer dengan kuantiti 105 gram dengan harga 3.360. Yang kelima ada gula aren dengan kuantiti 140 gram dengan harga 4.200. Yang keenam ada air dengan kuantiti 900 ml dengan harga 17.100, yaitu total dari HPP-nya terdapat 77.860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinda Restawati, NIM 52111811085, jurusan akuntansi. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang laporan harga pokok produksi. Pengertian dari harga pokok produksi itu sendiri adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk memperoleh keuntungan. Di sini kami membuat laporan harga pokok produksi karena UMKM The Cimahi Coffee belum mengetahui harga pokok produksi untuk setiap produknya. Sesuai yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya tentang daftar bahan baku, kemudian daftar bahan baku tersebut kami jadikan dasar untuk membuat laporan harga pokok produksi untuk 3 kemasan kopi yang berbeda. Yang pertama, untuk kemasan kopi 250 ml, harga pokok produksinya yaitu 16.836. Yang kedua, kemasan 500 ml, harga pokok produksinya yaitu 24.960. Next. Dan harga untuk kemasan 1000 ml atau 1 liter, harga pokok produksinya yaitu 50.870. Kemudian, kami membuatkan laporan laba rugi untuk UMKM The Cimahi Coffee. Laporan laba rugi sendiri
itu untuk sebuah UMKM mencakup informasi tentang pendapatan, beban keuangan, serta beban pajak pada suatu entitas. Sesuai dengan SKK UMKM, laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode. Kecuali SKK UMKM mensyaratkan lain. Dari laporan harga pokok dan daftar penjualan, pemilik dapat mengetahui keuntungan dalam periode-periode tertentu. Saya Dewi Indriani, NIM 52121810062, jurusan akuntansi, kelas reguler sore. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil KKN kelompok kami di UMKM di Cimahi Kopi. Yang pertama yaitu kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil dari permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Cimahi Kopi, yaitu yang pertama permasalahan di marketing. Perlu adanya usaha yang dilakukan oleh UMKM di Cimahi Kopi pada strategi promosi yang berbeda untuk menghadapi situasi pandemi COVID saat ini. Yang kedua yaitu UMKM di Cimahi Kopi belum melakukan perhitungan harga pokok produksi secara benar, sehingga dari permasalahan tersebut kelompok kami memberikan program-program diantaranya yaitu yang pertama memaksimalkan pemasaran digital menggunakan media sosial yang sudah dimiliki oleh UMKM di Cimahi Kopi sebelumnya, yaitu melalui Instagram. Kelompok kami membantu untuk mengedit ulang Instagram di Cimahi Kopi, merapikan foto-foto feeds yang ada di Instagram di Cimahi Kopi, mengedit ulang tema pada Instagram di Cimahi Kopi, dan kelompok kami pun memberikan pelatihan dan pengarahan terhadap pelaku UMKM di Cimahi Kopi untuk mengelola akun Instagramnya lebih rapih, lebih baik, dan lebih menarik agar menarik konsumen untuk membeli produk di Cimahi Kopi. Dan kelompok kami pun membantu mempromosikan produk di Cimahi Kopi melalui TikTok dengan cara membuatkan akun TikToknya, karena saat ini masyarakat banyak sekali menggunakan media sosial TikTok. Dengan begitu produk di Cimahi Kopi akan terkenal. Dan kami pun membuatkan banner sebagai salah satu sarana informasi untuk GoFood dan Gojek untuk mengetahui lokasi di Cimahi Kopi, karena kebetulan lokasi di Cimahi Kopi masuk ke dalam gang sehingga susah dijangkau oleh konsumen. Yang kedua yaitu dalam manajemen fungsi keuangannya, kelompok kami lebih fokus kepada perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode activity based costing atau ABC untuk menentukan harga produk yang tepat berdasarkan harga pokok produksi. Dan kelompok kami pun menyusun laporan keuangan di pasaran dan untuk mengetahui laporan laba rugi setiap bulannya UMKM di Cimahi Kopi. Untuk saran dari kelompok kami bagi UMKM di Cimahi Kopi yaitu berdasarkan dari masalah aspek marketing yaitu promosi, pengusaha UMKM di Cimahi Kopi perlu meningkatkan penggunaan sosial dalam mengingatkan dan memperkenalkan kembali produk di Cimahi Kopi terhadap konsumen, lebih rajin memposting produk di Cimahi Kopi di sosial media, khususnya di akun Instagram dan TikTok, karena sebelumnya yang dilakukan oleh di Cimahi Kopi hanya memposting 1 kali dalam seminggu. Karena dengan penggunaan sosial media bisa mencakup konsumen dengan jangkauan yang sangat luas. Dan terakhir, saran dari kelompok kami bagi Dinas UMKM Kota Cimahi yaitu agar dapat membantu pelaku UMKM yang ada di Cimahi yang belum mampu menerapkan digital marketing dan digital accounting, bisa dibantu dengan berupa pelatihan khususnya di digital marketing yaitu promosi menggunakan sosial media, dan digital accounting yaitu penyusunan laporan keuangan
sehingga UMKM dapat mengimplementasikannya dalam menjalankan usahanya, serta harapan dari kelompok kami supaya Dinas UMKM di Kota Cimahi mampu memperhatikan UMKM yang masih skala kecil dalam mengembangkan usahanya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, tentunya telah selesailah untuk presentasi laporan kuliah kerja nyata dari kelompok 1. Untuk itu kami banyak menghaturkan terima kasih kepada Ibu Neni Mariani, SE, MSI, AKCA, CPA, CTA yang telah membimbing kami selama kurang lebih 3 minggu dalam proses kuliah kerja nyata itu berlangsung. Dan tak lupa kami juga banyak menghaturkan terima kasih kepada Bapak Fuad Sujayadi yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman yang sangat luar biasa kepada kami, sehingga menginspirasi kepada kami semua selaku mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani untuk bisa menjadi wirausahawan muda yang tentunya bisa membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa dan selalu berusaha dari usaha The Cimahi Coffee ini bisa terus berkembang pesat dan dapat dikenal oleh orang banyak tentunya. Terima kasih dari kami, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.